atau bagaimana awal mula Pak De mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih Pak De? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa, waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, masih ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh, siapa nih Mbak Citra ini? Oh, gitu. Dari situ. Cowok. Enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Kali ini kan tadi ngomong-ngomong soal komentar negatif dari netizen. Ini bahasnya kan ke Instagramnya Safira. Mungkin Safia. Apa ya? Brad Night. Ya, gitu malah. Mungkin ada dari Safira sendiri udah ada omongan ke Pak De sih, cerita-cerita. Ya sudah kan, waktu di Instagram yang saya peluk via saya rangkul, saya bisikin itu kan saya udah cerita semuanya. Jadi ya, dan beberapa pernah kita tangkap kan dengan polisi kan, dengan cyber kan gampang nangkap orang-orang komen yang jahat-jahat itu kan gampang. Ketika kita mau tangkap orangnya miskin banget, kasihan, akhirnya kita nggak jadi lah, biarin deh gitu. Jadi memang Indonesia ini memang kita harus naikkan gizinya, naikkan pendidikannya. Karena semua rata-rata yang begitu tuh rata-rata yang memang miskin, ekonominya, sekolahnya nggak tinggi, jadi mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Itu sebenarnya kondisi yang sangat serius banget. Tapi Pak De capek nggak sih, maksudnya banyak komentar negatif ke Pak De Dani, ke keluarga, banyak yang mendukung Bunda Maya, padahal Pak De sendiri memegang bukti ya nggak apa-apa, itu kan kalau dalam Islam kan kita kan mendapatkan manfaatnya gitu, dapat pahalanya gitu. Pak De, ini kan bisa dibilang juga kayak setiap menikahkan anak ya, karena setiap menikah kan selalu ada drama, ya kan? Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh nggak ada gitu. Karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Tapi di satu sisi banyak juga netizen yang mendukung Pak De, karena mereka netizen tahu banyak Pak De juga sayang sama anak-anak, dan anak-anak juga kalau saya pernah dengar statementnya lebih memilih bersama ayahnya karena suka cerita sejarah. Bukan, kalau itu kan masa lalu ya, buktinya A sama L itu tetap tinggal bersama saya kan. Hanya Dul yang memilih tinggal bersama ibunya setelah kecelakaan. Artinya apa ya? Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah, ya salah semuanya lah, ya kan? Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kalau ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Itu yang membuat kesel kan itu. Lagi? Yang happy ya sekarang ya. Loh jangan dong. Jangan. Pak De, soal ini dulu Pak De. Taruh. Itu kan, aduh, mas ulang lagi. Gak apa-apa. Kan dari September sampai November, apakah ini kan surat perjanjian aja Pak De kan? Apakah dari setelah itu sebelumnya dengan sosok yang sama juga Pak De Desember mentalak 3 langsung? Ya saya pernah menemukan apa Maya teleponan ngojok itu, saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pak De, sorry. 2005. Iya 2005 iya. Oh. 2005. Tapi pernah mempergoki langsung nggak sih Pak De saat mereka tuh ketemu gitu? Atau teleponan gitu. Kata kebasan. Ya kalau kata kebasa teleponan aja.
Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Yang saya bilang sama Ijat itu pengakuan. Tapi setelah mengaku Pak, alasannya apa? Mungkin karena gimana gitu? Mana ada alasan? Alasannya selingkuh gitu ada nggak? Ya nggak ada, selingkuh ya selingkuh aja alasannya. Masa alasannya kesepian. Coba tahu Pak. Padahal kan terus sama ini Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan? Gagahan yang ini sih gitu kan nggak mungkin. Padahal kan terus sama ini mungkin netizen atau masyarakat taunya kan pada yang ada main, apa mungkin bagian daripada juga mau apa memberi klarifikasi atau seperti apa? Enggak, kalau saya sih yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus sudah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Muslim kok masih ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya. Jangan diterusin lo ngungkit-ngungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, si Raman ada TV, bikin drama lagi gitu. Ya, Pak De, sedikit dong Pak De, ini update Alisa. Alisa sudah dekat, kepalanya sudah bahasa Jawanya itu untuk ya, tinggal 1-2 hari ini aja. Oke? Proses normal Pak De. Normal, Alisa maunya normal. Dah, ayo. Pak De, mungkin setelah ada pemberitaan ini akhirnya El menyuruh dulu untuk menikah di KUA aja gitu, gimana Pak De? Apa haknya El nyuruh dulu? Kan saya bapaknya. Kamu gimana sih? Berarti pengennya nikahnya di KUA, emang beneran mau di KUA aja apa gimana Pak De? Kalau saya sih maunya ngunduh mantu saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja misalnya siraman biar sama ibunya lah, gitu kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Gitu. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Oke? Oke, ini berarti maaf akan ada. Bener, ngapain saya bohong? Itu Tapi bener. dari kabarnya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istrinya sempat ngobrol juga sih sama Enggak. Pak Edanya gitu. Enggak, ngapain? Tapi bener nggak sih Pak De sampai kayak digugat itu kalau nggak salah ada beritanya Pak De itu sampai digugat itu kalau nggak salah. Enggak ada. Pada ini tapi kan netizen banyak yang menghujat Pak De nih. Iya, capek nggak sih Pak Capek nggak sih ada atau gimana, kesel nggak sih Ya Pak De? enggak lah. Kan saya suka cerita di Instagram kalau ada kita lagi ngopi-ngopi di rumah Pondok Indah besar, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lewat, goblok lu, tolol lu, masa marah? Biasa aja. Pak De, berarti yang talak 3 kan Desember Pak De. Ini Yes. kejadiannya kan dari September sampai November Pak De. Itu adalah akumulasi dari Iya sekian dong. masalah sebelumnya. Ini ya Berarti ini enggak, sebenarnya talak 3 gara-gara bukti DEFGHIZ. Oh, ini baru A Pak De. Ini baru ABC kan, ini kan baru ABC Oh. gitu. Setelah itu saya dapat bukti yang pernah saya play buktinya, sebuah pengakuan yang juga direkam diam-diam. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu lihat kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya, tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak De? Pengakuannya Maya Yang mana? direkam ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan dan Yeni Judika, nih kamu kan suka berita yang menarik nih, saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik nggak mau nayangin.
Karena apa? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.